Baik, selanjutnya kita akan membahas ketidakpastian pada pengukuran tunggal dan berulang. Ini part 6. Jadi kemarin kamu sudah saya ajari bagaimana caranya menyatakan ketidakpastian dari pengukuran tunggal ya. Jadi kita review sedikit lagi yang tunggal, dan yang agak panjang itu nanti yang berulang ya. Kita mulai saja. Jadi pengukuran tunggal kasusnya masih sama. Ini ada satu benda gitu mau diukur panjangnya gitu. Nah, yang disebut pengukuran tunggal itu artinya adalah kamu melakukan pengukurannya itu sebanyak satu kali saja. Jadi maksudnya ini ada benda, kamu tempel di penggaris itu, kamu ukur satu kali terus kamu catat, itu ukuran tunggal. Ketidakpastian pengukuran tunggal, aturannya masih seperti kemarin, yaitu setengah dari skala terkecil dari alat ukur. Dan kamu harus hati-hati kemarin ya, harus konsisten. Kita itu dibatasi oleh alat ukur yang kita gunakan. Kalau ini alat ukur ini adalah penggaris, dan kamu lihat secara visual panjang bendanya ini tuh 25 mili ya, ini lihat nih, 1, 2, ini setengah, 25 mili gitu kan, lebih gitu. Nah, kamu tidak boleh melakukan improvisasi, seolah-olah kayak, ini lebih sedikit nih, berarti 25,1, 25,2 gitu nggak boleh. Karena apa? Karena alat yang kamu pakai untuk mengukur itu, alat ukurnya itu mistar, penggaris gitu. Dimana penggaris itu kecermatannya kan 1 mili gitu. Jadi angka terbaik yang bisa kamu sampaikan untuk mengukur panjang benda ini, ya harus dalam orde milimeter, maksudnya 1 milimeter terkecilnya gitu. Karena ini 25 dan lebih sedikit, mau nggak mau harus tetap ditulis 25 milimeter. Nah, penyajian pengukurannya adalah ya 25 milimeter plus minus dari setengah skala terkecil. Karena skala terkecilnya adalah 1 mili, maka ini adalah 0,5 milimeter. Jadi clear ya. Ini adalah ketidakpastian pengukuran tunggal. Jadi yang ketidakpastian itu yang ini, yang 0,5 ini nih. Gampang, kemarin kita udah bahas. Nah, ini yang panjang itu adalah yang pengukuran berulang. Ini panjang, jadi videonya mungkin 40-an menit kali, nggak tahu. Karena kalau saya cepat-cepat nanti takutnya nggak mudeng, jadi lebih baik saya pelan-pelan aja. Yang pertama, kata kuncinya adalah pengukuran berulang. Berarti Anda itu mengukurnya itu untuk satu benda itu berkali-kali. Jadi kalau yang tadi itu satu benda diukur sekali langsung dilaporkan gitu kan, oh ini panjangnya sekian kayak gitu kan. Nah, kalau sekarang kamu mengukur satu benda, kamu ukur berkali-kali. Misalkan sebanyak N kali gitu kan. Nah, tujuannya untuk apa? Tujuannya adalah untuk mendapatkan nilai hasil pengukuran yang lebih baik gitu. Misalkan kamu mengukur panjang benda tadi sebanyak 5 kali. Mungkin di pengukuran yang pertama kamu ada yang nggak yakin, terus kamu ulang lagi kayak gitu kan. Sampai akhirnya kamu akan mendapatkan 5 buah data kalau kamu ngukurnya itu 5 kali kayak gitu kan. Jadi kalau kamu ngukurnya 5 kali, ngukur 5 kali berarti N-nya itu adalah 5 gitu kan. Berarti kamu akan dapatkan 5 buah data. Yang pertama adalah X1, kemudian kamu dapat X2, dapat X3, dapat X4, dapat X5 kayak gini ya. Nah, misalkan seperti ini. Nah, misalkan X1, misalkan panjang benda tadi. Misalkan kita ngukurnya pakai jangka sorong ya. Misalkan pakai jangka sorong. Berarti misalkan ini adalah 2,1 mili misalkan. Ini pengukuran pertama hasilnya 2,1 milimeter. Pengukuran kedua misalkan 2,2 mili gitu kan. Pengukuran ketiga misalkan 2,1, pengukuran keempat misalkan 2,3, ini 2,2 kayak gini. Jadi ketika kamu ngukur, kamu ulang berkali-kali, ternyata hasilnya kayak gini misalkan. Nah, berarti kan kamu mulai bingung dong, angka mana yang harus dilaporin gitu kan, mana yang harus dilaporkan gitu, yang dilaporkan. Kalau pengukuran tunggal tadi, ya kamu ngukur sekali langsung kamu laporin, oh panjangnya segini kayak gitu. Nah, kalau ini kamu 5 kali nih, beda-beda, ada yang beda, ada yang sama nih, 2,1, 2,2, 2,1, 2,3, 2,2 kayak gitu kan. Nah, angka mana yang harus dilaporkan gitu. Nah, itulah serunya ketika kamu menganalisa data yang datanya itu banyak. Nah, sekarang kamu belajar bagaimana caranya melaporkan data sebanyak ini untuk mewakili hasil pengukuran. Nah, untuk mewakili data seperti ini, yang data yang hasil pengukuran berulang ini, kamu harus menggunakan nilai rata-rata. Nilai rata-rata. Dulu kamu sudah belajar nilai rata-rata itu adalah hasil penjumlahan dari semua ini.
Berarti ini adalah X1 ditambah X2 tambah X3 ditambah X4 ditambah X5 kayak gitu kan. Dibagi dengan N jumlahnya. Kalau ini N-nya 5 ya berarti ini dibagi dengan 5 kayak gitu. Nah, itu adalah rumus untuk mewakili hasil pengukuran terbaik gitu kan. Jadi nilai rata-rata itu merupakan hasil pengukuran terbaik yang mewakili N buah data pengukuran. Nah, ini adalah penulisan rumus secara panjangnya. Nah, sekarang kamu belajar kalau N-nya 5 mungkin kamu masih bisa tulis X1, X2 sampai X5 gitu. Tapi kalau misalkan X-nya ada 100, masa kamu mau tulis 1 sampai 100 kan capek. Nah, karena kamu sudah SMA, balik lagi nih, maka kamu dikenalkan dengan suatu notasi di matematik, yaitu simbolnya seperti ini. Simbol seperti ini itu dibaca sigma. Sigma ini itu menyatakan penjumlahan. Nah, gitu. Jadi kalau ada simbol seperti ini, itu artinya itu nanti operasinya itu operasi penjumlahan. Nah, gimana caranya merubah ini, rumus ini tuh, dengan notasi sigma? Oke, sebelumnya saya tulis dulu notasi sigma. Notasi sigma itu simbolnya seperti ini, ada bawah, ada atas. Bawah ini itu menunjukkan batas bawah, biasanya itu simbolnya I, gitu kan. I sama dengan 1, dan ini sama dengan N, kayak gini. Misalkan dari XI, kayak gini. Ini maksudnya gimana sih? Maksudnya adalah gini. Ini ada I, ini ada ini. Kemudian ini ada I, kemudian ini ada N, gitu kan. Nah, maksudnya itu adalah I ini itu Anda masukkan dari angka terbawah sampai angka teratas. Misal kalau yang tadi itu berapa pengukuran? 5 kan, berarti N-nya 5 gitu kan. Berarti di sini itu harus ditulis 5. Berarti nanti saya nulisnya seperti ini. Berarti karena ada 5, berarti ini saya tulis 5. I-nya mulai dari berapa? Ya mulainya dari 1. Kan kamu ngukur kan dari pengukuran pertama, kedua, ketiga, keempat kayak gitu kan. Berarti di sini saya tulis I sama dengan 1. Dari suatu datanya itu misalnya namanya kan tadi X kan. X1, X2, X3, X4. Maka ini saya tulis XI. Artinya apa kalau seperti ini? Artinya adalah kamu meringkas tulisan yang sepanjang ini hanya dengan satu notasi sigma ini. Kenapa bisa seperti itu? I-nya sama dengan 1, berarti XI ini tuh XI berapa? Ya X1 karena I-nya 1 kan. Berarti ini adalah X1. Nah, ini 1, ini 5, berarti naik lagi kan, berarti berapa I-nya? Jadi 2. Oh, berarti ini jadi X2 karena I-nya kan sekarang jadi 2 kan, berarti ini menjadi X2. Ingat, simbol notasi sigma ini tuh artinya adalah penjumlahan, berarti ini adalah X2. Setelah 2 berapa? 3. X3. Setelah 3, 4. Setelah 4, 5. Setelah 5, stop. Karena kan atasnya ini kamu sudah set 5 gitu. Nah, itulah tadi muncul pertanyaan, kalau misalkan datanya ada 100 gimana? Kalau datanya ada 100, ya kamu nggak mungkin kalau tulis X1, X2, terus sampai X100 gitu kan. Nggak mungkin kan, kepanjangan. Kamu bisa wakili dengan notasi sigma ini, berarti kamu nulisnya tinggal mulainya dari berapa? Dari 1. Ya udah, I sama dengan 1. Berakhirnya sampai berapa? Wah, ada 100 data. Ya udah, 100 data. Datanya namanya apa? XI. Ya udah, segini itu sudah mewakili ini. Nah, jelas ya. Nah, itulah sebabnya ketika kamu mencari rumus rata-rata, itu sekarang jangan pakai cara SMP yang seperti ini nih, tapi langsung tulis biar sedikit lebih bagus itu pakai ini nih, sigma XI gitu. Nah, kok ini nggak ada atas, nggak ada bawahnya kan gitu. Nah, biasanya kalau di textbook yang lengkap itu ditulis seperti itu. Tapi ada juga textbook yang cuma nulis itu sama dengan ini dari XI gitu. Ini juga boleh, artinya ini kamu dianggap orangnya itu sudah tahu kamu melakukan berapa sih, 100 kali, berarti ya ini 100, ya ini mulainya 1 kayak gitu loh. Tergantung style penulisan aja. Kalau saya sih biasanya lebih suka yang seperti ini gitu kan. Nah, ini tuh saya ambil dari buku BSE Fisika ya, jadi simbolnya seperti ini. Tapi intinya sama aja, ini notasi sigma itu artinya menggambarkan penjumlahan. Karena yang atas ini digambarkan dengan notasi sigma, makanya tinggal notasi sigma XI dibagi N. Artinya ini sama, dijumlahin semua. Jelas ya? Nah, sekarang kita belajar ketidakpastian pengukuran. Kalau ketidakpastian pengukuran yang tadi, yang pengukuran tunggal tadi, kan tadi kan ada pengukuran tunggal nih. Tunggal itu
ketidakpastiannya itu gampang. Ketidakpastian itu simbolnya delta X itu adalah setengah dari skala terkecil kan, skala terkecil. Itu tunggal. Nah, untuk berulang, untuk pengukuran yang berulang, ini agak ngedelay ini pennya. Kalau berulang ini agak panjang. Tenang, ya harus ngafalin ya mungkin kalian, tapi saya nggak pernah hafal kayak gitu karena saya nggak mau ngafalin. Jadi delta X, semoga saya benar, itu adalah 1/n gitu kan, dikali apa tadi? Nggak hafal. Akar dari n sigma xi kuadrat gitu kan, berarti akar dari n sigma xi kuadrat kayak gitu kan. Wish. Ditambah atau dikurang? Dikurang dalam kurung sigma xi dikuadratin dibagi apa tuh? N-1. Nah, ini adalah rumus untuk mencari delta X untuk pengukuran berulang. Panjang, tapi yang harus kamu hati-hati itu di sini. Ini saya tulis di sini ya. Ini yang sering salah ini di sini biasanya. Hati-hati nih, ada sigma xi kuadrat dan sigma xi yang dikuadratin. Cara bacanya beda. Sigma xi kuadrat bedanya apa dengan sigma xi yang dikuadratin? Ini sering salah nih anak-anak. Jadi kalau ada simbol seperti ini, sigma xi dikuadrat, sigma xi kuadrat dengan simbol sigma xi yang dikuadratkan itu sangat berbeda. Maksudnya gimana? Oke, saya kasih ilustrasi ya. Ini dari awal tadi saya udah bilang ya, ini akan sangat panjang gitu kan. Jadi kalau misalkan kamu punya data nih, data ini nomor lah, nomor 1, nomor 2, nomor 3 kayak gini. Terus ini adalah x-nya gitulah ya. xi-nya gitulah, xi. Gitu kan. Dan xi-nya ini adalah 2, kemudian adalah 3, misalkan adalah 4 kayak gini kan. Maka sigma xi kuadrat nih, berarti apa? Xi-nya kamu kuadratin dulu, baru kamu jumlah. Ingat, sigma tadi itu jumlah. Berarti kamu harus mencari xi kuadrat dulu. Kenapa? Yang dijumlahkan itu adalah hasil dari xi kuadratnya. Berarti xi kuadrat itu berapa? Ini kan, berarti 2 dikuadratin berapa? 4. 3 berapa? 9. 4 berapa? 16. Nah, ini baru kamu jumlahin. 4, 9, 13. 13 tambah 16, 29. Ini tuh adalah sigma dari xi kuadrat. Jadi dikuadratin dulu, baru dijumlahin. Nah, sekarang, kalau sigma xi dikuadratin, itu adalah dijumlahkan dulu, baru dikuadratkan. Kalau yang ini, kuadrat dulu, dikuadrat dulu, baru jumlah. Kalau yang ini justru dijumlah dulu, baru dikuadratkan. Ingat kurungnya. Jadi yang ini itu dijumlah dulu, baru dikuadratkan. Berarti apa yang dikuadratkan? Xi-nya mana? Xi-nya adalah ini. Berarti ini dijumlah dulu. 2 tambah 3, 5. 5 tambah 4, 9. Berarti sigma xi itu adalah 9. Oleh karena itu, sigma xi dikuadratin itu adalah 9 kuadrat, yaitu berapa? 9 kuadrat adalah 81. Jelas ya? Jadi bedanya dari sigma xi kuadrat dan sigma xi dikuadratkan itu adalah, ingat, sigma itu penjumlahan, tapi yang dijumlahkan apa? Xi kuadrat, berarti dikuadratin dulu baru dijumlah. Kalau yang ini sigma xi baru dikuadratin, berarti kan xi-nya dijumlah dulu baru dikuadratin, kayak gitu ya. Oke, ini nanti ada contoh soalnya, tenang aja. Oke, terakhir nih, materi terakhir. Nah, setelah kamu mengetahui bagaimana menghitung ketidakpastian pengukuran secara berulang, pengukuran berulang maksudnya, kamu sekarang belajar ketidakpastian relatif. Apa itu ketidakpastian relatif?
Ketidakpastian relatif itu digunakan untuk menentukan jumlah digit angka yang akan dilaporkan. Jadi ini langsung straightforward aja ya. Delta X dibagi X0 dikali 100%. Ingat, tadi kamu punya X0. X0 itu adalah rata-rata ya, nilai rata-rata. Kemudian kamu punya delta X. Delta X itu adalah ketidakpastiannya. Ketidakpastian. Jadi rumusnya itu adalah ketidakpastian relatif itu adalah delta X dibagi X0 dikali 100. Jika ketidakpastian relatifnya itu adalah 10%, maka dia berada atas 2 digit angka. Kalau 1%, 3 digit angka, 0,1%, 4 digit angka. Nggak usah bingung, kita masuk ke contoh soal. Di contoh soal ini pasti kamu akan lebih jelas. Oke, sebelum saya bantu kerjakan coret-coret, kamu baca dulu ini, saya pause sebentar. Karena kalau nggak dibaca, kamu akan bingung nanti ngikutinnya. Coba dibaca dulu ya. Oke, sudah dibaca ya. Jadi, pada kasus ini, kamu akan melakukan, kamu sudah melakukan pengukuran berulang, ada 6 buah data gitu kan. 12,5, 12,3, dan seterusnya. Kamu diminta untuk laporkan hasil pengukuran berulang tersebut lengkap dengan ketidakpastiannya. Nah, langkah pertama yang harus kamu buat adalah kamu harus membuat tabel. Tabel seperti ini udah saya buatin. Jadi ada nomor pengukuran 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan ini adalah hasil pengukuran. Yang pertama 12,5 gram, 12,3, 12,8, dan seterusnya. Ingat rumus ini. Rumus ini itu yang harus kalian ingat itu cuma ini aja sebenarnya. XI kuadrat dan sigma XI dikuadratin. Nah, ini yang tadi nih. Coba kita terapkan di sini ya. Sekarang kamu punya XI, gitu kan? Berarti sigma XI dikuadratin, ingat yang ini itu adalah jumlah dulu, baru dikuadratkan. Kenapa bisa seperti itu? Ya kan sigma XI, sigma itu artinya kan jumlah. Berarti jumlah dulu nih, kan dikurung nih, jumlah dulu, baru dikuadratin. Berarti ini itu adalah sigma XI. Di tabel ini itu artinya berapa? Ya 12,5 ditambah 12,3 ditambah segini gitu maksud saya. Gitu berapa? Kayak gitu kan, sampai ditambah 12,6. Berarti kamu bisa langsung dapat sigma XI adalah, ini harus pakai kalkulator kalau nggak manual ya. Ini saya hitungin sigma X-nya itu dapatnya adalah 75,50. Itu sigma XI. Berarti ini udah dapat. Ini udah dapat. Aman. Kenapa itu sudah dapat? Ya iyalah, kamu sudah dapat sigma XI segini. Maka sigma XI dikuadratin ya sama dengan 75,50 kuadrat kan gitu. Nah, sekarang nih. Nah, sekarang karena ini sudah dapat, maka kamu harus mencari sigma XI kuadrat. Kalau yang ini beda, sigma XI kuadrat itu adalah kuadrat dulu, baru dijumlahkan gitu. Berarti kamu harus cari satu-satu kuadratnya. Makanya di sini, di tabel sebelah sini, saya tambahkan XI kuadrat. Berarti ini berapa ya? 12,5 kuadrat, 12,3 kuadrat, 12,8 kuadrat. Nah, berarti ini udah saya hitungin ya. Jadi ini dikuadratin dapat ini dikuadratin dapat ini dikuadratin dapat ini. Berarti kamu sudah dapat sigma XI kuadrat. Sorry, baru dapat XI kuadratnya kan. Nah, berarti kalau kamu ingin mencari sigma XI kuadrat, berarti kamu harus jumlah tuh. Mana yang harus dijumlah? Ya harus dijumlah itu yang ini. Berarti adalah 151,29 ditambah berapa tadi? 153,76 gitu kan. Dan seterusnya. Nah, sekarang kamu sudah dapat sigma XI kuadrat ketika tadi udah dijumlahin kan, sama sigma XI kayak gitu. Nah, otomatis rumus ini itu udah langsung bisa dipakai, tinggal dimasukkan saja ya. Kenapa? Karena ini udah ada, ini sudah ada. N-nya 6, kan langsung ketemu. Berarti tinggal kita masukkan ke rumus ini. Nah, ini rumusnya tadi. Berarti ini tinggal tulis 1 per N-nya berapa? Ada 6 buah data, berarti 1 per 6. Akar N-nya berapa? 6.
Sigma XI kuadratnya berapa? Sigma XI kuadrat tadi adalah 950,31. Berarti ini adalah 950,31. Jadi kalau di SMA perkalian itu nggak harus dikali, nggak harus ditulis kali gitu. Kamu tulis titik itu artinya udah dikali. Jadi 6 dikali sigma XI kuadrat berarti 6 dikali 950,31 gitu kan. Dikurang sigma XI. Sigma XI-nya dikuadratin. Berarti tadi sigma XI-nya adalah 35,50 dikuadratin kayak gitu kan. Dibagi ini agak bawah ini ya. Dibagi n-1 berarti 6 dikurang 1. Nah, ini tinggal pakai kalkulator aja. Kamu akan dapatkan delta X-nya kalau pakai kalkulator itu adalah 0,09 gram. Berarti delta X-nya segini. Belum selesai, kamu harus mencari ini nih. Kamu harus mencari ketidakpastian relatif. Nah, tapi sebelum itu kamu harus mencari nilai rata-rata dulu. Nilai rata-rata. Misalkan simbolnya adalah X0 gitu kan. Berarti berapa? Ingat ada 6 buah data, berarti cara nulisnya biar sedikit lebih keren gitu. Sigma gitu kan. Dari I sama dengan 1 sampai 6 karena ada 6 buah data. Dari XI gitu kan, dibagi dengan 6. Kayak gini kan nulisnya kan. Berarti X0 itu nilai rata-rata gitu ya. Saya tulis di sini rata-rata gitu kan. Berarti tadi kan X1, X2, X3, X4, X5, X6 kayak gini dibagi 6, maka X0-nya kamu akan dapatkan berapa ya? 12,5833 gram. Seperti ini. Nah, X0 sudah dapat, berarti ini kita kotakin nih. X0 sudah dapat. Kemudian delta X juga sudah dapat. Berarti kita bisa mencari ketidakpastian relatif. Ketidakpastian relatif itu adalah delta X per X0 dikali 100%. Maka ketidakpastian relatif, misalkan simbolnya itu adalah ketidakpastian relatif. Ya, ini KPR, saya asal aja gitu kan. Adalah rumusnya adalah tadi apa saya nggak hafal. Delta X per X0. Delta X per X0 dikali 100%. Berarti KPR 0,09 delta X-nya tadi kan dibagi X0 12,5833 dikali 100%. Ini tuh hasilnya itu sekitar 0,7%. Kalau kamu pakai kalkulator itu hasilnya sekitar 0,7%. Nah, ingat 0,7% berarti berapa angka? Kalau 0,1% ke bawah dia 4 angka. 0,1 sampai 1 3 digit angka. Ya, tadi kan 0,7 berarti kan masuk yang rentang ini kan. Berarti 3 digit angka. Berarti cara penulisannya tadi adalah ingat, ini udah habis. Ini saya geser sini aja deh. Nah, ingat cara penulisannya berarti hasil pengukuran panjang adalah tadi berapa? Nilai rata-ratanya adalah 12,583 karena KPR-nya tadi itu 3 angka, maka kita cuma boleh ini ya. 12,5833. Ya, bolehlah kita tulis 12,5 atau 12,6 gitu. Berarti di sini adalah 12,6 plus minus 0,09. Dari mana angka 12,6? Tadi kan ini itu kan harus diambil dari nilai rata-rata kan, nilai yang mewakili kan. Nah, nilai rata-ratanya itu adalah 12,5833 kayak gini kan. Nah, dari ketidakpastian dari KPR tadi yang relatif tadi, ketidakpastian relatif itu kan berhak atas 3 angka. Berhak atas 3 angka berarti kan dia cuma punya 3 digit angka gitu kan. Nah, ini saya bulatin nih 12,58 berarti kan belakangnya 8, ini saya bulatin jadi 12,6 gitu kan. Ditambah 0,09. Nah, panjang banget kan. Nah, ini kamu harus ulang berkali-kali ya supaya kamu ngerti caranya. Tapi intinya adalah poinnya itu tadi. Kamu harus bisa bedain sigma XI kuadrat dan sigma XI dikuadratin. Kayak gitu ya.
Jadi saran saya ini dilatih berulang-ulang, karena yang berulang ini pasti kemungkinan besar bakal keluar sih, di ulangan harian atau di UTS, apa namanya itu, ujian semester atau apa gitu ya. Oke, itu kelas hari ini. Berikutnya kita akan bahas angka penting dan latihan soal. Oke, terima kasih.